Anda tahu, biasanya unjuk rasa itu ibarat banjir besar ya. Spontan, emosional, dan seringkali sedikit kacau. Iya, bener banget. Susah ditebak arahnya. Nah, tapi kalau Anda perhatikan apa yang terjadi hari ini, 18 Juni 2026 di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, stereotip itu tuh benar-benar patah. Ini bukan sekedar amarah massa yang tumpah ke jalan begitu saja. Melainkan manuver taktis yang sangat presisi ya. Tepat. Jadi, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan mengupas tuntas kronologi dan misi sebenarnya dari aksi mahasiswa ini. Oke, mari kita bedah topik ini. Siap. Kalau kita perhatikan pergerakan di lapangan, presisi ini langsung terlihat dari pilihan rute mereka. Mereka itu tidak asal berkumpul di alun-alun, tapi menargetkan 3 titik spesifik secara berurutan. 3 titik ya, mulainya dari mana tuh? Dimulai dari pertigaan Teko, terus bergeser ke kantor DPRD Bulukumba, dan berujung di Gedung Pinisi. Nah, rute ini yang sejak awal membuat saya berpikir, ini tuh ibarat permainan catur tata ruang kota, di mana setiap langkah punya tujuan. Pertigaan Teko misalnya, itu kan jalur pertemuan Jalan IR Soekarno dan Sultan Hasanuddin ya? Betul sekali. Kenapa harus memulai semuanya dari sana? Kenapa nggak langsung ke Gedung Dewan? Karena memilih pertigaan Teko itu bukan kebetulan sama sekali. Titik itu adalah urat nadi lalu lintas yang menghubungkan Bantaeng dan Bulukumba. Oh, jalur lintas kabupaten. Iya, dengan melumpuhkan persimpangan itu sesaat, mereka secara taktis memastikan kehadiran mereka tidak bisa diabaikan oleh publik. Lalu setelah itu, baru mereka membawa tekanan sosial tersebut langsung ke pusat pembuatan kebijakan lokal. Yaitu Gedung DPRD. Masuk akal sih, melumpuhkan jalan utama sebagai statement awal, baru masuk ke target utama. Tapi di DPRD ini situasinya lumayan memanas kan? Sangat memanas, aparat gabungan sudah bersiaga penuh di sana, ada dari Polres, Polsek, TNI, sampai Satpol PP yang Yang berpakaian sipil juga ada ya? iya, betul, yang berpakaian sipil. Nah, titik didihnya pecah saat massa berhadapan langsung dengan Kapolsek Ujung Bulu, AKP Rudi Adri Purwanto. Konfliknya murni soal kontrol ruang publik. Maksudnya mereka dilarang masuk gitu. Benar, masa awalnya dihalangi masuk karena alasan birokrasi, katanya tidak ada pengumuman atau izin bagi mereka untuk mengakses area gedung dewan. Tapi negosiasi yang dilakukan demonstran ini sangat alot. Wah, pasti penuh perdebatan? Tentu saja, mereka mendesak terus sampai akhirnya bukan cuma berhasil masuk pelataran, tapi sukses menembus lantai 2 DPRD. Tunggu, berhasil naik ke lantai 2 dan membentangkan spanduk di sana? Itu kemenangan simbolis yang sangat berani sih. Ya, sangat berani. Dan setelah itu mereka bergeser lagi ke Gedung Pinisi. Nah, ini memunculkan pertanyaan besar. Setelah mereka bersusah payah mengambil alih ruang publik itu, apa pesan yang sebenarnya ingin mereka sampaikan? Merujuk pada Ejil selaku penanggung jawab aksi dari Front Mahasiswa Nasional. Atau FMN ya? Betul, FMN. Mereka menyoroti isu-isu seperti naiknya harga BBM, rupiah yang melemah, serta mengkritik program pemerintah kayak makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Sebentar. Lalu, apa arti semua ini? Maksud saya bisa mengerti protes soal MBG atau program desa karena eksekusinya kan langsung ada di daerah ya. Tentu, itu bersentuhan langsung. Tapi membawa sentimen pelemahan rupiah ke DPRD kabupaten rasanya agak salah sasaran nggak sih? DPRD Bulukumba jelas tidak punya wewenang mengontrol nilai tukar dolar. Nah, yang paling menarik di sini adalah para mahasiswa ini sangat tahu fakta tersebut. Ini sama sekali bukan tentang meminta DPRD Bulukumba menurunkan harga dolar. Oh masa? Terus buat apa disuarakan di sana? Taktik mereka adalah menjadikan isu lokal yang sedang hangat, seperti polemik anggaran MBG tadi, lalu mengikatnya dengan kegagalan makroekonomi pusat. Tujuannya murni untuk menekan politisi lokal. Oh, saya paham. Jadi ini semacam cara untuk memaksa wakil rakyat di daerah agar tidak diam saja melihat kekacauan di tingkat nasional. Itu dia inti strateginya. Mereka seolah berkata kepada anggota DPRD bahwa kebijakan ekonomi dari pusat saat ini sedang mencekik warga di daerah pemilihan Anda sendiri. Masuk akal. Menguasai lantai 2 gedung dewan itu adalah teater politik yang kuat. Demonstran secara efektif mendesak elit politik daerah untuk berhenti bersikap pasif dan ikut mengambil sikap tegas menentang arah kebijakan pemerintah pusat.
Luar biasa, jadi apa yang kita lihat hari ini tuh bukan sekedar warga lokal yang mengeluhkan inflasi ya. Mahasiswa di Bulukumba menggunakan taktik blokade birokrasi secara cerdik untuk mengubah gedung daerah menjadi panggung kritik berskala nasional. Betul sekali. Dan jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ini memunculkan sebuah pertanyaan krusial bagi kita semua. Apa itu? Mengingat tekanan ekonomi nasional ini dirasakan secara merata, apakah strategi membajak isu makro dengan eksekusi lokal yang sangat taktis ini, seperti yang sukses menembus lantai 2 DPRD Bulukumba, akan menjadi cetak biru baru bagi pergerakan sosial di masa depan? Sebuah pemikiran yang sangat menarik. Apakah strategi catur tata ruang kota semacam ini perlahan akan menggantikan model protes massal konvensional di kota-kota lain? Sesuatu untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah mendengarkan eksplorasi mendalam kita kali ini. Anti demokrasi seperti MBG, KDMP dan pembangunan, rencana pembangunan batalion. Imperialisme adalah perang, dan perang adalah imperialisme itu sendiri. Hidup baru, kawan-kawan sekalian. Apa saja bentuk cengkeramannya terhadap negara jajahan ataupun negara setengah jajahan, makanya mereka Tadi silakan, saya nggak pernah larang, tapi aturan di mana dokumentasi di kawan-kawan silakan. Tidak mau diambil dokumentasi sama pengacara. Silakan. Tidak ada silakan. Dokumentasikan kan keluar. Sekali untuk gesekan apapun, untuk tindakan represif apapun dari masyarakat. Oke, jadi kami dari Aliansi Perisai bergabung beberapa organisasi untuk menuntut beberapa isu nasional yang telah berkembang hari ini, mulai dari naiknya harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, dan berbagai program makan bergizi gratis KDMP yang telah menghambur-hamburkan banyak uang negara di tengah situasi negara sedang mengalami krisis ekonomi. Kemudian, daripada itu, aksi ini adalah untuk mengkampanyekan seluas-luasnya bahwa kondisi negara kita ini adalah sedang berada dalam cengkeraman imperialisme Amerika Serikat yang didikte lewat berbagai program kebijakan politik, ekonomi, kebudayaan, bahkan sampai militer. Oke, jadi sekarang harapannya apa dengan aksi ini apa? Tuntutannya apa? Tuntutan dari Aliansi Perisai itu adalah bagaimana Presiden Perjuangan itu memperbaiki nilai tukar rupiah dan mencoba untuk menghentikan program makan bergizi gratis dan KDMP yang banyak menggemburkan anggaran negara di tengah kondisi negara sedang mengalami defisit anggaran. Oke. untuk dekat dengan mikrofon, dekat dengan sisi orasi berdiri, supaya mereka meminimalisir tenaga menyampaikan aspirasi pada kesempatan kali ini. Momentum aksi kali ini termasuk bahwa situasi negara ini sedang tidak baik-baik saja, kawan-kawan sekalian. Selanjutnya mungkin kawan-kawan BNN, kawan-kawan masa yang baik, silakan.
Purani. Mati pemerintah Prabowo Gibran. Elemen pemuda di seluruh Indonesia turun menggelar aksi dalam rangka mengingatkan kegagalan Sudah silakan, saya bilang dari tadi silakan. Saya nggak pernah larang, tapi aturan yang berlaku. Dokumentasi ini kawan-kawan di belakang. Tidak mau diambil dokumentasi. Bebaskan! Hidup rakyat! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.